warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Patuhi terus protokol kesehatan. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan atau sudah mencatat tentang prinsip-prinsip penjumlahan, ya operasi hitung lah ya, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Yang pertama itu ada yang namanya komutatif. Nanti yang kedua ada namanya asosiatif. Dan yang ketiga ada yang namanya distributif. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran. Nah, kita langsung saja pada rumusnya ya. Sifat komutatif pada penjumlahan. Nah ya, komutatif itu artinya pertukaran, bertukar tempat. Nah, jadi bisa kita lihat di sini A ditambah B itu sama aja dibalik, bisa ditukar gitu ya. Jadi B-nya di depan ya, B tambah A begitu. Ini inti dari pertukaran. Yang awalnya A-nya di depan, setelah sama dengan ini A-nya di belakang, B-nya di belakang di awal, terus ini bisa di depan. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, nanti Ibu akan jelaskan sifat komutatif hanya berlaku pada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Baik, kita langsung lagi ke contoh soalnya. Di sini ada 12 ditambah 13 ya. 12 ditambah 13 kita balik ya, sama dengan kalau menggunakan komutatif dibalik, 13-nya di depan ya, 13 ditambah 12. 13 ditambah 12 hasilnya adalah 25. Seperti itu ya. Mudah ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. 8 ditambah negatif 7. Itu sama aja ya. Sama dengan kita pindah nih negatif 7-nya di belakang, kita ubah jadi di depan. Negatif 7 ditambah yang 8-nya jadi di belakang. Nah, negatif 7 ditambah 8 berapa? Seperti kemarin, 8 dikurang 7, 1. Karena positifnya 8 lebih besar, maka kita tandanya positif. Selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 8. Berarti 8-nya kita taruh di depan. Lalu negatif 3 kita taruhnya di belakang. Ibu, kenapa sih? Ya, setiap ada tanda tambah, terus kalau di belakangnya ada negatif, kita harus kasih tanda kurung. Nah, agar tidak bingung nak ya, nanti diberi tanda kurung kalau ada tanda negatif di belakang operasi hitung, itu selalu menggunakan tanda kurung 2 gini ya. Nah, jadi negatif 8 ditambah negatif 3, utang ditambah utang, utangnya tambah banyak, berarti negatif 11. 8 ditambah 3, 11 ya, karena negatif berarti tandanya ikut negatif. Selanjutnya negatif 22 ditambah 6, berarti 6-nya di depan ditambah negatif 22, negatif 22-nya di sini. 6 ditambah negatif 22 berarti seperti 22 dikurang 6, tapi nanti pasti tandanya negatif karena negatifnya lebih besar. Negatif 22 dikurang 6 berapa? Ayo, jadi angka 22 dikurang 6 berapa? Hasilnya negatif 16 gitu ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami untuk sifat komutatif. Dia hanya bertukar tempat aja. Untuk operasi hitungnya silakan dilihat catatannya pada minggu lalu. Nah, kita berlanjut ke sifat komutatif pada perkalian ya. Nah, sama seperti tadi, jika hanya beda tanda saja ya. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, ditukar, jadi A-nya di depan, terus B-nya di belakang, terus di sini B-nya di depan, A-nya di belakang, ditukar saja. Contoh soalnya, nih, 3 dikali 9 sama dengan ditukar, 9-nya di depan, 9 dikali 3, 9 kali 3 berapa? Semuanya pasti siswa-siswa SD 028, SD yang luar biasa hebat, siswanya pasti pintar-pintar, perkaliannya sudah hafal semua kan? Nah, 9 kali 3 sama dengan 27. Selanjutnya, 8
8 dikali negatif 4. Berarti negatif 4-nya di depan. Negatif 4 baru dikali 8. Nah, negatif 4 dikali 8. Ingat, negatif dikali positif hasilnya pasti negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Berarti 4 dikali 8 berapa? 32. Berarti jawabannya negatif 32. Selanjutnya, negatif 7 dikali negatif 5. Kita tukar tempat, negatif 5 di depan, negatif 7-nya di belakang. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Baru kita kalikan, 5 dikali 7, 35. Positif 35. Nah, terakhir, negatif 9 dikali 6. Negatif 9 dikali 6 kita tukar tempatnya. 6 dikali negatif 9. Nah, berarti 6 dikali negatif 9 positif kali negatif hasilnya negatif. 6 dikali 9 adalah 54. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 54. Nah, ingat ya, komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang sifat komutatif. Silakan dicatat semuanya agar semakin paham. Karena ini sedikit saja, nanti akan Ibu beri soal juga ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.